Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ipah Latifa dengan NIM 185030121. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia, terkhusus pada poin 4 dan poin 7. Pada poin 4 terdapat pertanyaan mengenai peranan dua tokoh bahasa penting dari abad ke-19 dalam kaitannya dengan perkembangan bahasa Melayu. Terlebih dahulu kita akan mengenal dengan seorang raja yang bernama Raja Ali Haji. Dalam pembinaan dan pemeliharaan bahasa Melayu, paling kurang sejak tahun 1840-an sampai 1870-an. Upayanya, Raja Ali Haji telah menulis kitab tata bahasa Melayu yang bernama Bustan Al-Katibin pada tahun 1850. Kemudian Raja Ali Haji melengkapi lagi dengan semacam kamus yang mendekati ensiklopedi bertajuk Pengetahuan Bahasa pada tahun 1859. Dasar-dasar pembinaan dan pemeliharaan bahasa Melayu oleh Raja Ali Haji diteruskan dengan semakin kokoh oleh pengarang di belakangnya. Setelah Raja Ali Haji membuat tata bahasa dan kamus bahasa Melayu Riau, maka Raja Ali Haji Kelana menulis kitab Bughiat Al-Ani fi Huruf Al-Ma'ni, yaitu seorang tokoh kedua yang berperan penting dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Melayu. Kitab tersebut yakni suatu karya mengenai ilmu bunyi atau fonologi bahasa Melayu. Kitab ini diterbitkan oleh Al-Ahmadiyah Press, Singapura tahun 1341 Hijriah atau 1922 Masehi. Selanjutnya ada seorang lagi pengarang tata bahasa Melayu Riau adalah Abu Muhammad Adnan. Dia telah menulis dua kitab tata bahasa. Yang pertama bertajuk Pembuka Lidah dengan Teladan Umpama yang Mudah. Kitab ini membahas bentuk kata atau morfologi bahasa Melayu Riau. Pernah diterbitkan oleh penerbit Al-Ahmadiyah Press Singapura tahun 1345 atau 1926 Masehi. Kitab yang kedua membahas tentang kalimat bertajuk Penolong bagi yang menuntut akan pengetahuan yang patut. Juga telah diterbitkan oleh Al-Ahmadiyah Press Singapura tahun 1345 atau 1926 Masehi. Dengan karya 3 orang pengarang Riau itu, maka semua aspek tentang tata bahasa Melayu Riau telah diletakkan dasar-dasarnya. Selanjutnya, beriringan dengan pembinaan dan pemeliharaan bahasa Melayu Riau di bawah bimbingan Raja Ali Haji, maka bahasa ini diperkaya dengan berbagai karya tulis meliputi berbagai ilmu dan kehidupan. Dalam abad ke-19 sampai tahun 1920-an, di Riau telah ditulis berbagai kitab hasil penelitian tahun 1982 mengenai naskah kuno Riau, memberi petunjuk tidak kurang dari 127 judul buku atau kitab telah ditulis di Riau. Ini terjadi karena setelah Raja Ali Haji mempelopori pembinaan dan pemeliharaan bahasa Melayu Riau, segera muncul persatuan pengarang atau cendekiawan di Riau yang bernama Rusdiah Club. Cendekiawan ini mengarang berbagai buku. Bahasa Melayu Riau telah berhasil merebut peranan sebagai bahasa resmi kelas 2 dan bahasa pengantar dalam zaman pemerintahan Belanda. Keadaan ini membuat bahasa itu dengan mudah memberikan semangat persatuan sehingga kemudian menjadi bahasa kebangsaan. Dengan demikian tidaklah berlebih kiranya jika upaya Raja Ali Haji membina dan memelihara bahasa Melayu Riau telah melampangkan jalan kepada terbentuknya bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Untuk poin selanjutnya tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi. Menurut buku Arifin 2008 halaman 12, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi. Di antaranya yang pertama,
Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai sosial, budaya, luhur bangsa dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga, menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia harus diwujudkan dan dijaga, jangan sampai kepribadian tersebut di atas tidak tercermin di dalamnya. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial dan budaya, berbeda-beda bahasanya, dapat disatukan melalui bahasa Indonesia bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan rasa sepenanggungan yang sama. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato atas nama pemerintah atau dalam rangka menunaikan tugas pemerintahan diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Selanjutnya, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah dengan mengadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuannya agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh kedua belah pihak masyarakat. Selanjutnya ada alat pengembang kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Agar jangkauannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Dan terdapat salah satu notip dari seorang yang mengatakan bahwa apabila arus informasi kita meningkat, berarti akan mempercepat pengetahuan kita. Apabila pengetahuan kita meningkat, berarti tujuan pembangunan akan cepat tercapai. Dan mungkin pada saat mendatang, bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa iptek yang sejajar dengan bahasa Inggris. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Atas perhatiannya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.